Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillahi a'azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa-apa yang diperbolehkan di dalam salat dan apa-apa yang dibenci Allah ketika salat dan apa-apa yang membatalkan salat seseorang. Yang pertama, apa saja yang diperbolehkan seorang orang yang sholat melakukannya. Yang pertama adalah al-harakatul yasiratu li hajah, gerakan yang sedikit karena ada kebutuhan. Misalkan apa Bapak? Misalkan kepanasan, dibuka bentar. Ya, gerakan sedikit dalam sholat. Ya, jika diperlukan maka apa? Boleh hukumnya, tidak membatalkan sholat. Kemudian yang kedua yang dibolehkan dalam sholat, raddul musalli as-salama bil isyarah. Ya, orang yang sholat memberikan atau menjawab salam dengan cara memberikan isyarat. Ya, jadi ketika kita lagi sholat, kemudian ada orang datang, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka boleh kita menjawab dengan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau misalkan dijawab setelah salam tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita menjawab, ya, memberikan isyarat, pokoknya isyarat, karena kan bahwasanya Assalamualaikum itu kan wajib dijawab. Ya, ketika ada yang mengucapkan Assalamualaikum, maka wajib dijawab Waalaikumsalam. Sedangkan sholat tidak boleh apa? Saling menjawab, tidak boleh ngobrol. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, kemudian yang lain yang sholat mengatakan Waalaikumsalam, ucapan dalam sholat Waalaikumsalam, maka batal sholatnya. Ya, karena Waalaikumsalam itu zikir atau doa, tapi tidak termasuk sholat. Ya, jadi bagaimana memberikan isyarat, ya, seperti ini tidak apa-apa, seperti ini tidak apa-apa. Pokoknya dikasih isyarat biar dia faham bahwasanya sholatnya sudah bahwasanya salamnya sudah dijawab. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan dalam sholat adalah membuang ludah jika dibutuhkan. Kalau di sini pakainya karpet. Di zamannya Nabi kan belum ada karpet, ya pakai tanah. Makanya kadang kalau hujan Nabi Muhammad tahu Bapak ketika sujud sininya kena beletok, ya, pasirnya kena basah. Karena Masjid Nabawi di zamannya Nabi itu nggak ada atapnya, sengaja memang nggak ada atapnya. Jadi tengah-tengahnya itu dikasih lubang, ya. Jadi biar kalau siang kena matahari, sehingga ketika hujan turun dan apa, ya, dan boleh apa? Buang air liur, ya, buang ludah ketika diperlukan. Ini juga ketika kita terganggu, setan datang mengganggu, kita ucapan A'udzubillah minasyaitonirrajim 3 kali, ya. Kalau enggak keluar air ludahnya enggak apa-apa. Nah, jelas ludah di sebelah kiri 3 kali, bawah kiri bawah, ya, 3 kali. Kemudian yang keempat, apa saja yang dibolehkan? Ya, yang dibolehkan dalam salat, tajuz shalah idzan ni'al fi ni'ali in ulima taharatuha. Jadi boleh menggunakan apa? Sendal. Jadi salat menggunakan sendal hukumnya boleh. Ya, kalau sekarang gimana? Sekarang ada karpet. Ya, kalau jenengan mau, ya, kalau enggak mau salat di masjid, bawa sepatunya, salatnya di mana Pak Heru? Ya di mana sama amirnya? Maksudnya di emperan, di ini, silakan mau ini. Tapi kalau zamannya Nabi juga. Jadi intinya sholat pakai sendal tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kelima, yang dibolehkan lagi apa? Membunuh kalajengking dan ular ketika sholat, itu boleh. Ya. Jadi gerakan yang diperbolehkan. Jadi ketika kita sholat dan ada kalajengking depan kita atau belakang kita, ya kan beracun, ular juga, maka kita boleh membunuhnya. Kemudian yang keenam yang diperbolehkan dalam sholat adalah senyum. Ya, kadang ada sesuatu yang
di belakang orang terlambat dia membuat guyon, kan karena langsung kita spontanitas. Jangan sampai cuma senyum enggak apa-apa. Ya senyum. Pernah enggak Bapak sholat senyum? Pernah enggak? Nah, itu hukumnya sholatnya sah. Ya kalau ketawa batal. Kan dulu sudah pernah kita ini. Nanti akan diulangi lagi insyaallah. Kemudian yang 8, mendatangkan zikir masyru' li sababin kharij 'anis shalah. Ya, mendatangkan zikir yang disyariatkan karena ada sebab di luar salat, ya. Atau boleh kita berdoa dengan doa-doa atau mengucapkan tasbih, ya. Jika tidak ada obrolan, ya, yang bentuknya obrolan. Seperti apa Bapak? Seperti seorang mengucapkan alhamdulillah, yang lainnya apa? Astagfirullah, yang lainnya ucapin yarhamukallah, itu tidak boleh. Ya, intinya boleh kita mendatangkan zikir-zikir, ya. Misalkan apa subhanallah, tiba-tiba kita ucapin subhanallah atau astagfirullah atau yang lainnya, atau berdoa, ya. Kayak misalkan kita sujud, itu kan berdoa. Sebelum salam juga berdoa, maka itu hukumnya boleh. Atau misalkan ketika kita melihat orang yang terlihat lebih terpingsan, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kadang kita mengucap astagfirullahaladzim, ya. Intinya boleh mendatangkan zikir-zikir, ya, yang tidak ada kaitannya dalam sholat dan sholatnya tetap sah, kecuali jika adanya kayak ngobrol, ya, kayak ngucapin salam tadi kan. Kalau kita jawab batal sholat kita. Atau misalkan saudara kita bersin, haji alhamdulillah, maka apakah kita wajib menjawab yarhamukallah? Enggak wajib, ya. Kalau jawab sholatnya batal malahnya. Nah, itu sudah sedikit saja itu pembahasan tentang apa? Perkara yang dibolehkan dalam sholat. Gerakan sedikit, kalau gerakan banyak, ya, gerakan banyak dan gerakannya itu tidak dibutuhkan. Misalkan ini nggak dibutuhkan sama sekali dan itu diulang-ulang, bisa jadi batal sholatnya, ya, karena sholat itu harus tumakninah rukun kan. Kalau kita sudah ini udah nggak tumakninah lagi. Kemudian itu, ya, sudah dicatat semuanya Pak Edo? Ada yang ketinggalan? Dah. Kemudian yang berikutnya makruhatus shalah, yang dibenci dalam sholat. Maksudnya dibenci ini dibenci Allah tapi sholatnya tetap sah. Contohnya apa? Yang pertama, al-abatsu fis shalah, ya, apa perbuatan yang sia-sia dalam sholat. Bisa itu kan sia-sia atau bahkan mengganggu. Kadang apa nih? Apa nih? Ya, pokoknya Bapak tahu lah. Pokoknya sia-sia yang enggak sia-sia. Dan kita bisa atau misalkan batuk dengan sengaja, nanti yang lainnya, ya kan itu kadang sering sekali. Giliran selesai salam gak ada yang batuk, aneh, ya. Pernah nggak Bapak memperhatikan seperti itu? Kalau kita sholat itu waduh, ada yang aneh batuk, ada yang ini. Ya ketika selesai salam, nah udah berhenti semuanya. Lihat takut sama imam atau gimana? Jadi sesuatu yang nggak ada gunanya maka hukumnya makruh. Di antaranya juga apa? Kayak gini tadi yang kita jelaskan tadi, ya. Atau kalau orang Arab biasanya pakai ini loh Bapak. Kan ada hitam-hitamnya itu. Kita giniin atau pecinya diginiin. Kalau terus menerus itu apa? Kan ada kan Bapak? Diginiin kemudian ininya, terus nanti pas habis bangkit diginiin lagi. Itu kan itu sesuatu yang tidak perlu, maka sholatnya sah tapi makruh. Atau misalkan lihat jam, ya, jam berapa ya gitu kan. Misalkan taraweh udah jam berapa ini, maka itu hukumnya apa? Sia-sia dan itu hukumnya makruh.
Yang kedua adalah ya al-iltifat fi shalah. Apa ini? Menengok. Ya, sesuatu yang menengok, maka itu apa? Makruh hukumnya. Kalau menengok cuma wajah tidak apa-apa, tapi kalau semua anggota badan nanti sholat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Ketika kita pindah posisi mengarah kiblat atau membelakangi kiblat, maka sholatnya tidak sah, batal, harus diulangi. Taib. Kemudian yang berikutnya sholat ya ketika makanan sudah dihidangkan dan kita sudah niat mau makan, udah ada apa, wah enak banget ini, maka kalau kita dipaksain sholat maka hukumnya makruh. Kalau misalkan nih apa udah dimasakin terus kita itu kesukaan kita, kalau kita nggak ada niatan mau makan, nggak ada tertarik, ya nggak apa-apa, sholat saja, sholatnya sah, nggak disusah sama Allah. Tapi kalau misalkan makanan sudah dihidangkan dan kita kepengin, kalau kita tetap sholat maka dibenci sama Allah. Kenapa? Karena akan mengganggu kekhusyuan. Sehingga apa? Sudah makan dulu nggak apa-apa. Karena lagi pula waktu sholat lumayan banyak. Kemudian ya dibenci pula orang yang Hakin itu orang yang apa? Menahan air kencingnya. Kemudian haqib itu orang yang menahan buang air besar. Itu juga makruh hukumnya. Kalau kita sholat harus betul-betul semuanya apa? Dibersihkan, Mbak. Jadi kalau mau buang air kecil ya silahkan buang air kecil. Mau selama pun harus dibuangkan. Kemudian kalau buang air besar juga. Jadi haqin sama haqib itu dua-duanya apa? Harus dihilangkan. Barang siapa yang sholat menahan air kencing atau buang air besar, maka hukumnya apa? Makruh. Ya. Kemudian yang berikutnya membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ya. Dan ini kadang apa kita lakukan. Kadang coba tanya Pak Heru, pernah nggak Pak Heru seperti ini? Misalkan pas sujud, wah nanti saya apa yang mau saya baca rakaat berikutnya, atau misalkan kita persiapan, misalkan rakaat kedua, ketiga yang kita mau baca ini kurang matang, akhirnya diulangi lagi. Pernah nggak? Biasanya ini deritanya imam-imam kadang. Bapak silakan jadi imam, nanti rakaat pertama mungkin suratin lagi, rakaat kedua itu kayak ada harus betul semuanya, sehingga apa kadang kebawa itu ya. Dan apa hukumnya membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud? Makruh. Ya dibenci sama Allah. Tapi sholatnya tetap apa? Sah. Kemudian yang berikutnya, dibenci juga sama Allah seorang yang sholat tetapi hatinya kemana-mana. Nah, dan ini sering banget. Kalau kita mau sensus orang-orang yang sholat, rata-rata mereka apa? Enggak khusyuk. Khusyuk kemarin apa hukumnya Pak Heru? Pak Tarno? Sunnah muakkadah. Khusyuk itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ya, yang sangat-sangat betul dianjurkan. Tapi kalau misalkan orang ya mikirin jualannya laku ndak, nanti jualannya ini ndak gitu kan? Gimana hukumnya Pak? Makruh, ya. Makruh itu maksudnya nggak perlu diulangi, sholatnya sah gitu ya. Kemudian yang berikutnya raf'ul basari ila sama'i fi shalah, ya mengangkat mata di langit-langit, ya. Sunnahnya kan mengarah sujud kan. Tapi kalau misalkan mengangkat, ya mengangkat bagaimana hukumnya? Kan di sini para ulama berselisih pendapat, ya. Kalau 4 imam mazhab hukumnya makruh, kemudian yang lainnya hukumnya haram. Makruh sajalah. Ya, ini sering banget masalahnya. Coba cek Bapak kalau misalkan selesai sholat, ya, jangan coba apa kalau selesai sholat coba perhatiin orang-orang yang
qadha sholatnya. Kadang mereka matanya ngejelatan kemana-mana gitu. Apalagi orang yang nggak pernah ngaji kan nggak tahu biasanya. Apalagi orang yang nggak tahu bacaannya, jadi ya cuma sekedar gerakan saja. Kemudian al-khasru fi shalah ma baina ra'sil wariki wa asfalil atla' wa huma khasratan. Ini apa namanya ini lho Pak? Ini apa Pak Heru namanya ini? Malangkrik ya. Nah, malangkrik ini juga makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Taib, kemudian yang berikutnya tasbikil asabi'. Apa nih, menggenggam jari jemari itu hukumnya makruh juga. Kalau kita mau sholat, kan kayak gini tadi juga makruh. Contohnya apa nih? Misalkan habis rukuk seperti ini, maka itu hukumnya makruh. Ini juga makruh ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan itu juga hukumnya makruh. Ludah dalam sholat boleh, ya silahkan praktekkan. Tapi kalau misalkan jangan sebelah sini enggak apa-apa. Atau sholat sunnah sendirian silahkan praktekkan ya. Misalkan ada gangguan-gangguan setan, baru dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Nah, kalau kita meludah di arah kiblat, depan kita atau sebelah kanan, maka hukumnya makruh. Ya, seseorang harus meninggalkan perbuatan yang dibenci Allah Azza wa Jalla sehingga dia selalu mendapatkan ridhonya. Ketika seorang sudah mendapatkan ridho Allah, maka insya Allah doa-doanya akan dikabulkan. Ya, dan itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang yang terakhir pembahasan tentang mubtilatus shalah. Sesuatu yang membatalkan sholat. Kira-kira apa Mas? Yang membatalkan sholat. Ya, yang membatalkan sholat ya sesuatu yang membatalkan bersuci. Ya, seperti buang angin, buang air besar, buang air kecil, keluar darah haid, ya, dan yang lainnya. Kalau misalkan sudah rakaat ketiga sholat isya kemudian batal, ngulangin enggak? Ngulangin. Tapi ada ulama lain nggak perlu ngulangin, jadi lanjutin rakaat keempat. Kemudian yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat, ya, atau berubah posisi dari kiblat karena tidak adanya uzur. Kalau ada uzur, misalkan peperangan, atau misalkan kita sholat di kereta atau di mana, pesawat, nah itu semuanya membelakangi kiblat, maka apa? Sah. Ya, pesawat kadang susah Bapak. Kayak misalkan saya kalau mau mengarah dari Arab Saudi ke Indonesia kan, pesawatnya kan ngarepnya kemana? Ke timur, Bapak. Sedangkan kiblatnya kan ke barat. Dan kereta apa? Kursinya nggak bisa diputer. Gimana mau sholat? Ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau Arab Saudi enak, mereka punya musola kotak seperti itu. Nanti kita ada ininya, ada petunjuknya, baru kita ngarah kemana perkiraan kiblatnya seperti itu. Enak di Arab Saudi. Pesawat lain nggak ada. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan rukun dengan sengaja. Rukun sholat, niat, takbiratul ihram, berdiri, kemudian Al-Fatihah dulu, ya. Habis itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sujud lagi, itu rukun. Kemudian berdiri sama seperti itu, kemudian tahiyat akhir, ya. Kalau tahiyat awal kan berselisih para ulama. Tapi kalau tahiyat akhir itu juga termasuk rukun, atau tartib, kemudian tumaninah. Nah, itu semuanya rukun. Sama assalamualaikum. Satu kali itu rukun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, maka sholatnya tidak diterima. Ya, harus ngulangin lagi.
Kemudian yang berikutnya berbicara dalam sholat, dia mengetahui ya, dan dia dengan sengaja dan tidak ada maslahatnya, atau menolong seorang muslim, atau apa-apa yang mewajibkan berbicara, maka apa? Sholatnya batal. Intinya ketika seorang berbicara, gitu. Anak-anak kecil kan biasanya seperti itu. Rakaat piro ini. Nah, kalau misalnya kita ngajak orang bicara, terus orang yang itu menjawab, maka batal sholat orang tersebut. Karena dalam sholat nggak boleh berbicara sama sekali, nggak boleh ngobrol. Ya, kecuali diperlukan. Misalkan apa? Tiba-tiba imamnya terlalu khusyuk, ya, atau kemudian makmumnya ini tiba-tiba ada ular keluar dari situ. Nah, itu bagaimana? Bisa kita langsung membunuhnya atau teriak ke imamnya, maka itu hukumnya boleh. Dia berbicara jika diperlukan, maka hukumnya boleh. Kemudian ketawa terbahak-bahak, ketawa biasa, atau cekikian sampai ini, gimana sholatnya? Batal. Kalau senyum boleh, sah. Dah. Kemudian yang berikutnya apa? Al-amalul katsir li ghairi daruratin amdan, ya. Perbuatan yang banyak dalam sholat yang tidak diperintahkan, dan dia sengaja, tidak ada yang uzur kayak tadi, ya. Intinya ketika banyak membatalkan banyaknya gerakan dalam sholat, maka bisa membatalkan sholat seseorang. Yang berikutnya adalah berjalan banyak atau banyak berjalan. Ya, sholat itu nggak boleh berjalan, kecuali memang dibutuhkan. Kalau misalkan depan kita nggak ada sutroh, ya kan, kita lagi sholat sunnah, depan kita orangnya pergi. Nah, kita sholat kedua, nanti kita maju, itu nggak apa-apa. Hukum mendekati sutra apa hukumnya? Masih ingat Bapak? Sunnah. Ya, jarak antara kita dengan sutra berapa? Tidak boleh lebih dari 3 hasta. 3 hasta. Ya, hukum mendekati sutra itu sunnah. Makanya kalau misalkan saya sholat di sini, jangan sholat di belakang saya. Ketika saya pergi, jangan maju. Ya, itu sunnahnya mendekat kepada sutra. Sutranya apa? Ini tiang. Kemudian yang terakhir adalah barang siapa makan atau minum dalam sholat secara sengaja, maka sholatnya batal. Bagaimana jika makan atau minum dalam keadaan lupa atau nggak tahu ilmunya Bapak? Fa in kana qalilan lam tabtul sholatuhu. Jika dia sedikit, maka tidak batal sholatnya. Jika banyak, maka apa? Batal. Jadi ketika makan dan minum diperinci. Kalau jenengan tahu sekecil apapun, kan ada kadang sisa-sisa makanan, dan makanan itu tidak membatalkan wudu. Ingat ya, dulu kita tahunya habis wudu nggak boleh makan, habis wudu boleh makan. Mau makan apa, mau makan apa, kecuali onta. Ya, kalau onta sudah pernah kita sebutkan kan ya, maka itu bisa membatalkan wudu. Sehingga kalau kita makan sebelum sholat harus dibersihkan dulu. Tapi kalau misalkan ada sisa-sisa, kalau kita makan nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita lupa, ketelen, atau kita lupa kalau kita sholat kemudian makan nyep ternyata masuk ke dalam tenggorokan, maka kalau lupa ya sah sholatnya. Saya difahamin Bapak? Baik. Makanan disebut banyak atau sedikit itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan setempat. Ya, kalau makanan segini itu dibilang sedikit, maka bisa batal sholatnya jika dengan sengaja. Jadi kembalikan ke tempatnya. Dah, itu pembahasan sholat sudah selesai Bapak. Yang berikutnya bahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa Pak Tarno? Nah, betul. Jadi sujud sahwi adalah sajudatani, dua sujud. Yasjuduhumal musalli, orang yang sholat itu sujud, ya.
Tujuannya apa? Li jabril khalalil hasil fi salatihi min ajli sahwi. Untuk menyempurnakan, untuk menembel kekurangan di dalam sholat karena lupa. Jadi sujud sahwi itu apa? Disebabkan karena lupa. Kalau sengaja nggak boleh. Rukun sholat yang sudah saya sebutkan tadi, kalau orang meninggalkannya sengaja maupun tidak sengaja, lupa atau tidak tahu ilmunya, maka tidak sah sholatnya, harus ngulangin. Kalau jenengan berdiri langsung sujud, nggak sah sholatnya. Kalau ditanya saya nggak tahu ilmunya, tetap nggak sah. Ya, kalau rukun itu harus didatangkan semuanya. Jadi pahamin Bapak. Kalau kewajiban sholat, kewajiban sholat kemarin kan sudah kita jelaskan. Yang kalau mayoritas ulama takbir itu sunnah, ucapan sami Allahu liman hamidah sunnah. Kemudian apa? Tasyahud awal, duduk tasyahud awal wajib, ya kan Bapak? Nah, barang siapa yang meninggalkan wajib dengan sengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau barang siapa meninggalkan wajib lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau imam dari rakaat kedua naik nggak tasyahud awal, maka dia meninggalkan kewajiban sholat. Kita tanya, jenengan lupa atau sengaja? Kalau sengaja batal sholatnya. Kalau dia lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Dipahamin? Jadi sujud sahwi itu 2 kali saja. Bacaannya seperti bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Dah. Baru habis itu yang terakhir nggak perlu tahiyat, nggak perlu at-tahiyatulillah, langsung berdiam sebentar, langsung assalamualaikum. Hukum sujud sahwi hukumnya apa? Wajib, ya. Hukum sujud sahwi hukumnya wajib secara apa? Garis besar. Sujud sahwi itu diwajibkan untuk makmum atau imam. Sujud sahwi itu khusus imam dan munfarid, sholat sendirian. Kalau jenengan makmum, ya sujudnya kelama banget, akhirnya apa? Kelupaan, nggak ngikutin imam. Selesai salam perlu nggak sujud? Nggak perlu. Ya bisa difahamin Bapak. Jadi sujud sahwi itu khusus imam sama orang yang sholat sendiri. Ya, kalau sholat berjamaah itu apa? Nggak bisa. Nggak perlu sujud sahwi ya. Kalau was-was gimana? Ragu-ragu. Tadi sholatnya sekian. Kalau was-was nggak perlu sujud sahwi. Nah, bagaimana tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu jumlahnya 2 sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali sujud. Kemudian yang berikutnya, sujud sahwi itu juga seperti sujud ketika sholat. Posisinya dan zikirnya juga sama. Jadi ketika sujud subhanarabbiyal a'la, Allahu Akbar, Rabbana walakal hamdu. Bukan. Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir li. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar, Rabbi ighfir li. Kemudian apakah setelah sujud sahwi itu ada tasyahud Bapak? Tidak ada tasyahud ya. Jadi setelah Allahu Akbar subhanarabbiyal a'la, Allahu Akbar, enggak perlu tasyahud. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian yang berikutnya disyariatkan takbir ketika sujud sahwi, ketika mau sujud takbir, ketika bangun dari sujud takbir, kayak sholat biasa gitu Bapak ya. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat ya, kapan sujud sahwi, tempat-tempat sujud sahwi itu di mana saja. Pendapat pertama, apabila seorang lupa karena kekurangan, maka sujudnya sebelum salam ya, atau bizyadatin fa ba'dahu. Kalau dia tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Kasusnya gimana Bapak? Kalau misalkan kurang, maka sholatnya sujud sahwinya kalau kurang dalam sholat. Ketika kelebihan di luar sholat.
Contohnya apa nih? Contohnya apa? Kurang. Tasyahud, ya. Kalau imamnya nggak tasyahud awal, kemudian apa? Mau assalamualaikum, sujud sahwinya di mana? Di dalam, ya, sebelum sholat, ya. Jadi misalkan saya ngimamin, kemudian nggak tasyahud awal, akhirnya apa? Saya udah berdiri, ya, nggak ada yang ngucapin subhanallah semuanya, akhirnya sholat biasa. Nah, sebelum salam saya sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar subhanarabbil a'la. Allahu akbar rabbighfirli. Allahu akbar subhanarabbil a'la. Allahu akbar. Dan sujud sahwi ini setelah tahiyat lah. Jadi kita tahiyat dulu, tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat assalamualaikum Allahu akbar baru assalamualaikum. Ya. Bisa difahamin itu? Semua kekurangan dalam sholat dilakukan sebelum sholat selesai. Ketika ada tambahan, misalkan jenengan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian nambah berapa? Nambah 4 rakaat. Berarti nambah kan? Kapan sholat sujud sahwinya? Selesai salam. Ya. Tapi sebagian ulama sujud sahwi itu tempatnya apa? Di dalam salam. Ya. Jadi sebelum di dalam sholat. Kecuali apa? Idza sallama qabla itmami sholatihi au idza bana ala ghalibi dhannihi. Ya, intinya kalau mau mudah itu apa? Pendapat yang kedua, tapi itu pendapatnya mazhab Hambali. Ya, kalau jenengan Imam Syafi'i maka kalau ada kekurangan maka sujud sahwinya di dalam sholat. Kalau kelebihan maka di luar sholat. Jadi barang siapa yang lupa kemudian menambah rukun atau yang lainnya dalam sholat, maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Barang siapa yang menambah ruku atau sujud karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Kalau jenengan lupa ya sholatnya nggak batal. Cukup apa? Sujud sahwi. Misalkan jenengan sujudnya apa? Sholat subuh rakaat yang kedua sujudnya sampai 4 kali. Gimana? Ini kan ketambahan Bapak. Jadi sholatnya sah enggak? Sah sholatnya. Baru habis itu sujud sahwi. Di mana sujud sahwinya? Di luar sholat. Karena kelebihan. Ya, kalau kelebihan maka di luar sholat. Tapi kalau misalkan menambah dengan sengaja, gimana? Batal. Pokoknya intinya yang sengaja batal, karena ibarat dia mau bermain-main tentang sholatnya. Kalau orang dia meninggalkan rukun karena lupa, nah, apakah sholatnya lupa Bapak? Maka tidak sah. Ya, tidak sah, no. Kan rukun Bapak. Kalau wajib tidak apa-apa. Kalau orang lupa meninggalkan kewajiban sholat, maka gimana? Wajib sujud sahwi. Kayak tadi sudah saya jelaskan. Barang siapa yang meninggalkan rukun sholat sengaja, tidak sengaja, mau lupa, nggak tahu ilmunya, maka tidak sah sholatnya. Ya, kalau masih dalam sholat diingatkan. Ya, diingatkan. Kalau misalkan imamnya belum ruku, ya diingatkan ruku. Ya, baru ruku. Terus kalau seorang meninggalkan sunnah sholat, apakah juga disunahkan sujud sahwi? Sunnah dalam sholat apa contohnya Pak? Membaca surat, ya, membaca surat. Terus apa? Nah, oh ya, doa iftitah itu sunnah. Kalau kita lupa meninggalkan sunnah, itu sunnahnya juga sujud sahwi, tapi nggak wajib. Ya, kalau misalkan jenengan lupa, maka nggak wajib. Di antara mayoritas ulama
Misalkan kalau misalkan imamnya nggak baca apa Rabbana walakal hamdu, gimana Pak Heru? Rabbana walakal hamdu. Dia cuma sami Allahu liman hamidah. Tapi dia cuma nggak ngucapin Rabbana walakal hamdu. Nggak apa-apa karena Rabbana walakal hamdu punya sunnah. Kalau misalkan imamnya dia nggak ngucapin subhana rabbiyal azim, dia lupa, maka apa hukumnya? Menurut mayoritas ulama dia hukumnya sunnah subhana rabbiyal azim. Maka apa? Tidak apa-apa. Malah kalau jenengan tiba-tiba nanti sujud sahwi, makmumnya malah jadi bingung. Lah kok imamnya tiba-tiba ini? Ternyata setelah ditanya kok jenengan sujud sahwi, saya tadi lupa nggak ngucapin apa? Subhana rabbiyal azim. Nah kan bisa dipahamin ya? Ya. Kemudian kalau kemudian perkara tentang was-was atau ragu-ragu sholatnya sudah berapa rakaat ya. Kalau seorang sholat ragu-ragu dalam sholat 4 rakaat ya, seperti sholat zuhur atau sholat asar, sholat isya, dia sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka orang tersebut mendatangkan 1 rakaat dan ditambah sujud sahwi. Bisa difahamin ini ya. Kalau kita sholat zuhur, sholat asar, nah kemudian kita ragu-ragu ini 3 atau 4, maka nambah sekali dan sujud sahwi. Tapi kalau pendapat yang berikutnya itu apa? Kita harus yakin. Jadi memilih enggak perlu ditambah tapi yakinnya berapa? Kalau yakin 3 tambah, kalau yakin 4 ya sudah cukup. Bisa difahamin Bapak? Ya. Dan dia tidak berdosa. Dan ini yang mudah ya, pendapat yang mudah. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat 3 atau 4 ya, tapi kita yakin 4, ya udah 4 ya. Tapi kalau 3 ya sudah 3, nambah 1 lagi, dah nggak perlu sujud sahwi. Kemudian kalau misalkan dia ragu-ragu setelah salam tidak perlu diperhatikan. Kalau kita sudah ibadah ya, sudah selesai ibadah, kita ragu-ragu, gak usah digubris. Kayak misalkan apa Pak? Sholat wudu. Tadi jenengan wudu sudah cuci muka atau kumur-kumur atau bismillah atau belum? Ya. Kalau jenengan kebiasaannya seperti itu ya sudah, gak usah apa? Diulangin lagi, gak usah digubris, yakin. Karena kadang was-was itu datangnya dari setan. Ya. Itu makanya banyak ada beberapa orang yang punya penyakit was-was. Terus kalau misalkan orang dalam sholat lupanya banyak banget, gimana Bapak? Contohnya apa nih? Pokoknya dia lupa, dia ketika satu sholat dia nggak tahiyat awal, kemudian dia nggak sujud. Kalau sujud itu wajib Pak ya. Dia misalkan apa? Dia menambah sujud, ya kan? Itu bagaimana? Kalau lupanya walaupun nambah atau banyak, maka cukup 2 sujud saja. Jadi 2 sujud itu sudah mewakili semua yang kita lupa ketika sholat. Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi ya. Nah itu menurut kesepakatan para ulama. Kemudian insahal musalli fi sholati, apabila seorang yang sholat dia lupa dalam sholatnya, kemudian dia salam dan dia lupa mendatangkan sujud sahwi ya, kemudian waktunya sudah panjang sekali, maka saqata anhu sujud lis-sahwi, maka dia nggak perlu sujud sahwi. Bisa difahamin Bapak? Misalkan kita sholat, kemudian kita lupa di dalam sholat kita ini terdapat kekurangan, kemudian kita salam. Misalkan rakaat pertama kita menambah sesuatu rukun gitu kan. Kemudian kan otomatis kan rakaat keempat kadang lupa kan. Nah selesai salam kita gak ingat sama sekali. Nah kemudian baru berapa jam kemudian baru ingat, 4 jam setelah tadi saya sholat zuhurnya ini. Nah itu gimana hukumnya?
maka nggak perlu sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Ya. Kalau waktunya apa? Kalau waktunya dikit banget, gimana hukumnya? Misalkan baru 3 menit atau 5 menit, masih dalam masjid lah, maka hukumnya apa? Sujud sahwi. Apabila imam lupa dalam sholatnya dan dia sujud, maka makmum mengikuti imam. Ya, karena imam itu diikutin, walaupun sahwi, sahwi. Beliau lupa, tapi kita nggak lupa, makmumnya tetap ngikutin imam. Kemudian ketika lupa, sunnahnya laki-laki itu mengucapkan subhanallah, subhanallah, kayak gitu ya, menurut kesepakatan ulama. Kondisi-kondisi yang mengikuti masbuk lil imam bisa saja idza adrakal makmum, apabila seorang makmum mendapati ba'da sholatil imam, sebagian sholat imam. Ya, tsumma sahal imamu, kemudian imam lupa, fasajada lis-sahwi qabla salam, kemudian imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka makmum mengikuti. Misalkan kita telat, imamnya lupa, dia sujud sahwinya sebelum salam, maka ngikutin. Bisa difahamin Bapak? Kapan sujud sahwi sebelum salam? Ketika kekurangan. Nah, kekurangan. Kalau kelebihan sesudah salam, ya. Itu ya. Tapi kalau misalkan imamnya kita telat, tapi imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata apa itu? Ternyata dia imamnya apa? Sujud sahwi. Gimana? Apakah kita juga ngikutin imam sujud sahwi? Di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang dikuatkan Syekh bin Baz apa? Enggak perlu sujud. Apa itu? Jadi enggak perlu sujud ya. Enggak perlu sujud. Jadi makmumnya tidak perlu sujud bersama imam, tetapi makmumnya apa? Sujud sahwi sendiri. Kemudian lupanya makmum, hala timamihi yatahammaluhu imam. Ya, kalau makmumnya lupa, ya maka yang menanggung bebannya siapa? Imamnya. Di sini disebutkan sahwul ma'mumi hala timamihi yatahammaluhul imam. Ya, lupanya makmum ketika makmum itu sholat di belakang imam, maka yang nanggung bebannya adalah imamnya. Kemudian lupanya makmum, ya setelah dia mengqadha, kalau misalkan kita telat sholatnya dan kita lupanya itu ketika apa? Selesai, imam sudah selesai, maka siapa dosanya nanggung? Siapa? Imam atau makmum? Makmum Bapak. Jadi ada dua perincian. Makmum itu enak. Makmum itu enak Pak. Imam itu apa? Berat. Ya, imam itu dia akan menanggung dosanya makmum juga. Ketika makmum dalam sholat dan dia lupa, makmum perlu nggak sujud sahwi? Nggak perlu. Dosanya ditanggung siapa? Imam. Tapi kalau misalkan makmumnya ini lupanya, ya dia lupa, tapi sudah selesai, dia sudah diputus salam dengan imam. Jadi dia melanjutin sholatnya gitu loh, sholat sendiri, maka dosanya ditanggung dia sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Pembahasan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, sujud sahwi sudah kita bahas. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan dipertanyakan. Yang kita akan bahas yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Kita sujud ketika ada orang yang membaca Al-Quran atau kita membaca Al-Quran dan ayat tersebut ada kandungan atau perintah sujud, maka itu sunnahnya kita sujud. Ya, bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Tetapi yang benar-benar mendengarkan. Tapi kalau orang cuma lewat nggak perlu.
Ya, misalkan yang kita ini apa? Fasjud waqtarib. Salat apa itu? Al-alaq. Fasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah beribadah. Nah, ketika saya membaca al-alaq, kemudian jenengan dengarkan, maka ketika saya sujud jangan sujud. Tapi kalau misalkan saya baca al-alaq, jenengan cuma lewat saja nggak perlu sujud. Ya, sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Ya, disyariatkan. Kemudian apa hukum sujud tilawah? Ya, ketika waktu-waktu terlarang. Masih ingat waktu terlarang? Sudah dijelaskan kan sama saya Bapak? Waktu terlarang kapan? Setelah subuh, setelah asar sampai tergelincir matahari. Nah, kalau kita habis asar masih di masjid, kita baca Al-Quran, kemudian ada sujud tilawah, apakah kita sujud? Itu waktu terlarang, tapi apakah kita sujud? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Yang kuat kita tetap sujud. Ya, karena ini sujudnya karena ada sebab. Sebabnya kita membaca. Ya, kalau mayoritas ulama nggak perlu sujud. Karena itu waktu terlarang. Waktu terlarang nggak boleh sholat sama sekali menurut mayoritas ulama. Jadi walaupun sholat sunnah, walaupun sholat tahiyatul masjid nggak boleh menurut mayoritas ulama. Kalau jenengan habis asar masuk ke masjid, nggak perlu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau jenengan mau azani sebelum azan asar, ya, sebelum azan maghrib, kalau menurut mayoritas ulama nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya, langsung aja ngazani, langsung duduk nggak apa-apa. Cuma sebagian ulama mengatakan apa? Harus ada sujud atau sholat sunnah yang lainnya boleh dilakukan di waktu terlarang, dan itu yang kuat, pendapat yang kuat. Kemudian sujud tilawah itu kan sujud ketika membaca Al-Quran, ya kan Pak? Berarti ada 2 kemungkinan. Sujud ketika sholat, ya, ketika imam baca fasjud waqtarib. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, sebelum turun sama berdiri dia takbir. Walaupun dia mau rukuk. Ini paling enaknya kalau misalkan sujud tilawahnya itu di tengah-tengah. Kalau di akhir nanti orang yang nggak paham nanti pada apa? Rukuk. Ya, misalkan saya baca fasjud waqtarib, Allahu akbar, saya sujud. Baru habis itu doanya gimana? Doanya seperti doa salat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Habis itu Allahu akbar. Habis itu apa? Takbir lagi, Allahu akbar, ruku. Ya. Tapi kalau misalkan di pertengahan ayat, ya, maka enak ketika kita Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, baru lanjutin ayatnya, baru selesai ayatnya, baru kita ruku. Nah, kalau ketika sujud tilawah ketika dalam sholat, hendaknya kita apa, Bapak? Doanya, hendaknya kita memberitahu, kalau imam memberitahu makmumnya. Nanti insya Allah saya mau membaca surat ini, nanti ada sujud tilawah, maka kalau saya sujud, dia sujud, ngasih tahu, ya. Apakah perlu mengangkat tangannya? Ya, fasjudu waqtarib atau wasjudu waqtarib. Kan kita seperti ini kan, wasjudu waqtarib. Apakah kita Allahu akbar? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya fasjudu waqtarib, langsung Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, enggak perlu ngangkat lagi. Kapan sudah mengangkat tangan dalam sholat? 4. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Yang keempat, rakaat habis tahiyat awal. Selainnya tidak ada sunnahnya. Jadi pahamin ini ya. Kecuali kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri yang takbir itu sunnahnya mengangkat. Itu tata cara dalam sholat, ya, bisa difahamin. Tapi kalau misalkan tata cara di luar sholat, bagaimana hukumnya? Apakah harus bersuci?
Apa harus wudu dulu? Kan kemarin kita udah jelaskan. Hadas kecil, orang yang kentut, buang air besar yang kecil, maka tidak apa-apa mereka baca Al-Quran. Tapi mereka nggak boleh pegang Al-Quran. Orang yang junub, haid, nifas, mereka apa? Menurut mayoritas ulama nggak boleh baca Al-Quran dan nggak boleh megang Al-Quran. Ya kan? Nah, ketika orang yang hadas kecil, ya, dia membaca surat Al-Alaq misalkan, wasjud waqtarib. Apakah dia sujud? Pertanyaannya, apakah sujud tilawah itu membutuhkan wudu? Apakah tidak? Di sini para ulama berselisih pendapat. Pendapat 4 imam mazhab itu harus berwudu. Tapi pendapat yang kuat nggak perlu berwudu. Ya, kalau jenengan habis asar di sini baca wasjud waqtarib, jenengan batal langsung sujud tidak apa-apa. Karena apa? Karena sujud tilawah itu bukan sholat. Karena dia termasuk zikir saja. Karena zikir kan nggak perlu wudu, Bapak. Itu pendapat yang kuat. Terus apakah dia juga takbir ketika mau sujud dan mau bangun? Maka di sini juga ada perbedaan pendapat. Kalau 4 imam mazhab sama seperti sholat. Jadi sebelum sujud Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, dah. Kalau pendapat yang kuat cuma sekali saja, Allahu Akbar, subhanallah. Habis itu apa? Bangunnya nggak perlu apa? Nggak perlu takbir lagi. Ya. Yang dibaca dalam sujud tilawah apa? Sujud seperti sholat. Tapi Imam Syafi'i mereka memberikan sunnahnya bacaan apa? Sajadah wajhiyah lilladzi, pernah dengar? Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi menurut apa? Mayoritas ulama itu sujud tilawah itu seperti doa biasa, subhana rabbiyal a'la. Apakah perlu salam? Enggak perlu salam. Jadi sujud tilawah itu sujud ketika seorang membaca ayat Al-Quran yang di situ diperintahkan sujud oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 15 tempat dalam Al-Quran. Nah, kalau yang juz 30 ada berapa? 3. Yang pertama ada 2 saja juz 30. Al-Insyiqaq. Idza sama'un syaqqat. Itu dia itunya. Baru habis itu Al-Alaq. Ya, ketika kita baca, ketika dalam sholat kita apa? Takbir. Enggak perlu ngangkat tangan langsung Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la. Allahu Akbar, enggak perlu ngangkat lagi. Langsung lanjutkan jika di pertengahan ayat, jika di akhir maka langsung ruku, takbir lagi. Tapi kalau di luar sholat ya enggak perlu wudu menurut pendapat yang kuat. Turunnya takbir Allahu Akbar. Habis itu apa? Bacaannya subhanarabbiyal a'la. Bangkitnya tidak perlu takbir menurut pendapat yang kuat. Baru habis itu salam tidak perlu salam. Karena apa? Sujud tilawah itu bukan sholat. Kalau 4 imam mazhab, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya sujud tilawah itu sholat. Walaupun di luar sholat. Makanya harus apa? Wudu. Yang kedua takbir. Ya, ketika turun sama berdiri, yang ketiga salam. Jadi pahamin? Ya, sebagian mereka misalnya. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur itu apa, Bapak? Sujud syukur itu ya sujud biasa, tapi dalam rangka karena mendapatkan syukur dari Allah. Misalkan dapat nikmat misalkan warisan yang banyak, atau tiba-tiba ya Nabi Muhammad kalau diberitahu kabar gembira beliau langsung sujud, ya langsung sujud. Kemudian tata caranya juga sama seperti apa? Sujud tilawah tadi, ya wudunya, permasalahan wudu, kemudian permasalahan ini. Nah, bisa dipahamin itu? Apakah sujud tilawah itu harus menghadap kiblat? Kembali lagi kayak tadi. Intinya sujud tilawah sama sujud syukur. Sujud tilawah itu sujud karena baca Al-Quran. Kalau sujud syukur itu karena nikmat Allah turun, atau misalkan kita punya penyakit
Stroke misalkan, stroke-nya hilang, baru kita langsung syukur. Itu pembahasannya sama seperti sujud tilawah. Ya, kalau kita berpendapat seperti empat mazhab bahwasanya sujud tilawah itu termasuk sholat, maka harus kiblat. Tapi menurut pendapat yang kuat, dia bukan sholat dan zikir. Zikir mau menghadap manapun tidak apa-apa, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Nah, itulah pembahasan malam hari ini. Insya Allah besok pembahasan tentang macam-macam sholat sunnah dan hukum sholat sunnah. Allah Ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.